Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatku semuanya. Semoga keadaan kalian semua hari ini selalu sehat ya dan dimurahkan rezekinya, amin. Nah, dan di sini ada Samsung A51 ya. Ini kronologinya bekas kena air. Nah, sekarang coba aku cek dulu ya casnya dengan handphone yang lain. Di sini cuma sekedar memastikan bahwa casnya itu bagus atau normal ya. Nah, jadi Samsung A51 ini kronologinya bekas terendam air ya atau kemasukan air. Itu keterangan dari user atau pemilik handphone. Di sini kalian bisa lihat tipenya itu SMA515FDSN. Baik, di sini biasanya langsung saja aku bongkar handphonenya ya. Di sini biasanya aku kalau untuk mencari celah itu biasanya memang selalu menggunakan cutter ya. Kalau sudah ada celah terbuka sedikit, biasanya aku baru menggunakan plastik. Di sini memang harus tetap agak hati-hati ya kalau untuk melepaskan tutup belakang, karena di tutup belakang itu terdapat fleksibel yang lumayan besar ya. Karena fleksibel itu menyangkut sudah semuanya ya. Sudah menghubungkan semua LCD, konektor charger dan yang lain-lainnya ya. Jadi jangan sampai merusak fleksibelnya ataupun menyobeknya ya. Jadi kalau untuk memasukkan alat penyongkel itu jangan terlalu dalam ya. Nah, dan di sini masih ada terlihat airnya ya. Nah, dan ini adalah fleksibelnya ya. Di sini langsung saja aku lepaskan semua baut-bautnya ya. Tapi di sini buat teman-teman jangan lupa ya. Selain melepaskan baut, kita juga harus melepaskan tempat SIM dan memorinya ya. Dan kartu SIM-nya jangan dipasang ya. Nah, jadi ini kalau untuk kita mengetahui ya, kalau handphone terkena air ya kita memang harus bongkar terlebih dahulu. Nah, jadi buat teman-teman jika ada handphone kalian yang terkena air, itu biasanya kalau prediksi kerusakan itu memang agak sedikit sulit ya. Karena kalau untuk handphone jika terkena air itu biasanya random ya. Jadi susah juga memprediksi rusak-rusaknya apa ya. Di sini langsung saja aku cek ya, ini fleksibel LCD. Nah, dan untuk di bagian fleksibel LCD ini masih sangat bersih ya. Karena di sini kalau air masih ada ya itu. Nah, dan ini fleksibel induknya, dan sini aku juga cek ya. Di sini kalau untuk di bagian fleksibel induk juga masih sangat bersih ya. Tidak ada tanda-tanda yang terbakar atau orosi. Nah, kalau untuk di bagian soketnya maupun di fleksibel ini masih sangat bagus semua ya, nggak ada yang terbakar ataupun orosi yang berlebihan ya. Karena di sini airnya masih ada ya. Biasanya orosi itu keluar setelah airnya memang sudah kering ya, atau handphonenya ini memang sudah terlalu lama kena air. Nah, jadi buat teman-teman saran saya ya, kalau handphone kalian terkena air itu jangan meskipun handphonenya masih hidup, itu saran saya tetap harus dibongkar ya dan dibersihkan air-airnya, karena sangat berpengaruh ya kalau nanti orosinya sempat keluar. Jadi air itu memang harus kita bersihkan, jangan sampai menunggu handphonenya mati, karena handphone yang terkena air meskipun hidup ya nggak lama, kalau nggak dibersihkan itu biasanya akan mati ya. Jadi sebelum terjadinya kerusakan yang lebih parah, itu lebih baik kita cegah ya. Di sini di bagian mesin pun tidak ada orosi ya, ataupun ada yang terbakar, nggak ada. Dan di sini langsung saja aku lepaskan kameranya ya, karena di sini aku ingin membersihkan air-airnya dulu ya, dan sekalian untuk pemanasan ya, pemanasan mesin. Dan ini dan keterangan dari user atau pemilik handphone, HP ini sempat direndam di beras ya satu malam, itu keterangan dari pemilik handphone ya. Nah, satu kali lagi ya, ini satu lagi ya, menurut saya kalau handphone yang terkena air atau kemasukan air ya yang lumayan lama,
apalagi airnya memang sudah masuk ke area mesin ya, itu nggak ada ya cara perbaikan yang harus direndam di dalam beras. Kalau dulu yang waktu zaman Nokia itu mungkin ya. Nah, dan di sini kalau untuk pemanasan memang sudah aku jeda ya. Jadi kalau untuk pemanasan ini sebenarnya nggak menentu waktunya ya. Yang penting di mesin atau di area mesin handphone atau di bodinya itu sampai benar-benar kering ya, sampai nggak ada lembab-lembabnya lagi pun nggak ada lagi ya. Jadi kalau memang sudah seperti itu baru cukup pemanasannya. Biasanya aku menggunakan separator ya kalau untuk pengeringan. Kalau nggak ada separator kalian juga bisa menggunakan blower ya, cuman kalau separator itu saya rasa lebih rata ya untuk pengeringannya dan lebih nyaman saja ya. Yang penting mana buat kalian yang merasa nyaman ya, juga mesti harus pakai ini pakai itu ya. Kalau nggak ada separator, nggak ada blower, kalian juga bisa dijemur di matahari ya. Tapi kalau untuk dijemur di matahari itu memang harus tetap dibongkar ya handphonenya seperti ini ya. Kalau kalian jemur di matahari tanpa dibongkar percuma ya, karena akan menambah kelembapan handphone kita ya. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah simak dan klik video ini, terima kasih banyak ya. Nah, dan ini nggak mesti harus Samsung A51 ya, dan ini berlaku di semua tipe HP ya. Jika handphone kita yang terkena air, kita memang harus bongkar ya, kita harus angkat mesin. Nah, dan di sini aku coba pasang dulu konektor chargernya ya, dan aku pasang dulu fleksibel LCD. Nah, dan saya juga sering ya menemukan user handphonenya yang mati bekas terkena air. Itu sebelumnya katanya kemarin masih hidup-hidup saja katanya, matinya baru saja mati. Nah, maksud saya jangan sampai seperti itu ya. Maksud saya itu handphone terkena air terus HP-nya itu masih hidup ya. Mungkin pemilik handphone atau user merasa handphonenya aman ya. Nah, dan menurut saya itu hanya saja airnya belum bereaksi ya di mesin, jadi tunggu saja matinya. Jadi menurut saya, maksud saya lebih baik kita mencegah ya. Jadi kita mencegah kerusakan yang lebih parah, mending kita keluar ongkos sedikit ya. Kalau kita memang nggak bisa bongkar atau nggak bisa bersihkan sendiri ya, kita minta bantu sama tukang servis ya. Nah, di sini setelah aku pasang, baterainya masih belum bisa nyala ya, atau belum tampil LCD-nya. Tapi di sini kalau untuk mesin kayaknya emang nggak ada ya. Nah, tunggu sebentar ya. Di sini masih belum bisa hidup handphonenya. Ya, jadi buat teman-teman, di sini aku mau cek dulu ya menggunakan power supply, mau cek tegangan. Kalau dihidupin itu seperti apa tegangannya ya. Karena kalau di dalam keadaan mati itu mesin kayaknya masih normal ya. Cuman kalau untuk menghidupin agak sulit sedikit ya. Coba sekarang aku hidupin. Nah, dan di sini setelah aku konekin on off-nya itu normal ya, tegangannya normal, hanya saja gambarnya nggak tampil ya.
Sekali lagi ya buat teman-teman, karena di sini aku kameranya cuma satu ya, jadi nggak bisa menampilkan power supply ya. Kalau untuk mau menghidupkan mesin biasanya memang menggunakan 4,2 volt ya, 4,2 volt, 4,1 atau 4,0 ya. Jadi kalau ampernya naik, nah itu biasanya memang HP biasanya hidup ya, tapi di sini layar nggak tampil ya. Apa itu disebabkan LCD-nya yang rusak ataupun ada jalur-jalur lampu yang putus ya. Tapi kalau di mesin itu masih sangat bagus ya, nggak ada yang bertanda-tanda terbakar. Sekarang di sini coba aku hidupkan dulu ya mesinnya. Di sini tegangan memang normal ya, kayaknya mesinnya memang hidup ya. Cuman di sini karena LCD-nya nggak bisa tampil. Di sini aku fokus ke LCD ya. Kenapa aku ke LCD fokusnya? Karena di sini mesin masih sangat bersih ya. Nah, baik, sekarang coba aku panaskan lagi ya dengan separator LCD-nya. Di sini untuk pemanasannya memang agak lumayan lama sedikit ya. Nah, ini biasanya salah satu trik ya. Kalau aku ingin mengatasi LCD yang gelap karena kena air ya. Nah, di sini karena sudah lumayan lama ya untuk pemanasan, kurang lebih itu 10 menit ya. Kenapa di sini terlalu lama ya? Karena kalau menurut saya kalau LCD yang masih original itu nggak masalah ya kalau kita memanaskannya meskipun agak kelamaan sedikit ya ataupun terlalu panas. Di sini karena masih sangat panas ya LCD-nya, jadi nggak langsung aku coba hidupkan dulu ya. Jadi di sini coba dinginkan dulu sedikit ya handphonenya. Nah, dan untuk pendinginan ini video sebenarnya memang harus sudah aku skip ya. Kalau ada kipas, di kipas juga nggak masalah ya. Oke, sekarang di sini coba karena sudah agak mending dingin ya handphonenya. Karena video memang sudah agak aku skip. Nah, jadi buat teman-teman, tapi kita juga harus tahu ya gelapnya itu feeling kita kuat di mana gitu ya. Apa itu di mesin yang bermasalah atau LCD-nya yang bermasalah ya. Kalau menurut aku ini karena LCD ya. Karena di bagian mesin itu nggak ada orosi ataupun nggak ada yang mencurigakan ya ataupun jalurnya yang putus. Coba di sini aku coba colok cas dulu ya. Nah, di sini baru keluar ya ada gambar baterai. Coba tunggu sebentar ya sampai persennya keluar. Nah, seperti ini. Baru kita hidupkan. Nah, dan sekarang apakah LCD-nya itu normal atau enggak ya. Nah, jadi buat teman-teman ya, ini salah satu trik aku ya kalau untuk menghidupkan handphone yang LCD-nya gelap ya ataupun ada terkena air. Jadi biasanya kalau aku nggak perlu dibongkar ya, jadi cukup aku panaskan menggunakan separator. Jadi kalau untuk menggunakan pakai separator itu kurang lebih 10 menit ya. Di sini LCD masih normal ya, jadi masih bisa dipakai. Karena untuk LCD Samsung A51 ini lumayan mahal ya, ini di atas 1 juta ke atas kalau untuk harga LCD ya. Jadi kalau bisa diperbaikin ya kita perbaikin saja ya, tanpa kita harus kita ganti. Nah, baik buat sobat-sobatku semuanya yang sudah nyimak video ini dan klik video ini, terima kasih banyak ya. Semoga kita selalu bisa bertemu setiap hari ya. Nah, semoga keadaan kalian selalu sehat ya, dan rezeki kalian pun dan semoga rezeki kalian juga selalu mengalir dengan lancar-lancar ya. Semoga video ini bermanfaat ya dan bisa menjadikan yang belum pernah bongkar Samsung A51. Nah, mungkin sampai sini dulu ya pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.